Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Rani Kartika dalam channel YouTube saya, Rani Kartika Library. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk. Jadi ada yang konsultasi gitu terkait dengan jual beli, di mana dia ini merupakan ahli waris. Nah, si pewaris ini meninggalkan aset berupa tanah. Kebetulan dia yang menjadi ahli waris itu satu-satunya dan masih belum cukup umur alias belum dewasa. Nah, bagaimana hukum memandang ini? Dapatkah dia bertindak untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanahnya dengan cara jual beli kepada pihak lain? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya anak atau seseorang yang masih berada di bawah umur, maka dalam hukum dia dipandang tidak cakap bertindak hukum. Cakap bertindak artinya kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, dan itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratannya haruslah dewasa. Nah, dewasa dalam hukum itu dilihat dari segi usianya. 21 tahun atau bisa jadi berbeda sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain syarat dewasa, maka seseorang dapat melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dia juga sehat akal pikirannya. Dia tidak diletakkan di bawah pengampuan. Nah, berkaitan dengan permasalahan yang ditanyakan, si ahli waris ini merupakan satu-satunya ahli waris dan kebetulan dia ini belum cukup umur alias belum dewasa. Maka apakah ada solusi yang dapat dilakukan agar dia dapat mengalihkan hak atas tanahnya? Maka solusinya adalah dia akan mengangkat seorang wali untuk mewakili kepentingan dirinya. Nah, kenapa? Karena statusnya yang belum dewasa alias masih di bawah umur, sebenarnya masih melekat yang namanya kekuasaan orang tua pada diri si anak tersebut. Nah, kekuasaan orang tua atas diri si anak di dalam konsep hukum perdata itu dimaknai bahwa orang tua memiliki kewajiban dan keharusan untuk memelihara si anak sampai anaknya dewasa. Begitu. Nah, masalahnya kekuasaan orang tua itu dapat dicabut atau lepas dari diri orang tua ketika terjadi sesuatu, misalnya orang tua itu meninggal dunia atau orang tua itu berpisah. Nah, dalam konteks ini, karena orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dia harus diangkat wali untuk mewakili kepentingan dirinya. Sehingga nantinya ketika dia ingin menjual aset tanah, meskipun dia masih di bawah umur, maka nanti nama yang tertera di dalam akta jual beli, akta peralihan hak, itu adalah nama kuasa atau walinya, baru kemudian bertindak untuk atas nama dirinya. Nah, untuk pengangkatan wali sendiri itu biasanya diajukan melalui permohonan dan penetapan dari pengadilan negeri setempat. Gitu teman-teman. Nah, selain masalah perwalian, ada situasi tertentu yang juga menjadikan seseorang terhalang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya, tidak sehat akal pikirannya. Ketika seseorang tidak sehat akal pikirannya, mungkin sakit jiwa, gila, hilang ingatan gitu ya, maka dia harus diangkat seseorang mewakili kepentingan dirinya. Sebutannya bukan wali, tetapi pengampu. Kenapa? Karena orang yang dalam keadaan fisiknya itu tidak baik, karena tadi kondisi jiwanya, kesehatannya, hilang ingatan seperti itu, maka sebenarnya dia dipandang dewasa, tetapi dia menjadi tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Itulah yang disebut dengan seseorang yang diletakkan di bawah pengampuan. Jadi ada dua hal ya, ada yang diletakkan di bawah perwalian bagi seorang anak yang belum cukup umur alias belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, dan ada orang yang kategori tidak cakap bertindak hukum seperti sakit jiwa, hilang ingatan, dan itu nanti dia harus memohon penetapan dari pengadilan agar diangkat seorang pengampu yang mewakili kepentingan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Nah, prosedurnya sama, itu juga harus melalui proses penetapan di pengadilan. Nah, seperti itu ya, baru nanti bisa kalau mau dilakukan jual beli atas aset yang dia miliki. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.